Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo smart people, kembali lagi di RMTV. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep ketuhanan Taoisme. Here we go. Agama Taoisme merupakan agama yang berasal dari Tiongkok dan termasuk agama tertua di dunia. Sudah ada sejak 7.000 tahun yang lalu. Agama Tao diyakini berasal dari Kaisar Kuning atau Wang Di. Wang Di merupakan tokoh yang pertama menjelaskan pemerintahannya berdasarkan ajaran Taoisme. Lalu dikembangkan oleh Lao Zi dan menjadi agama Tao oleh Zhang Taoling. Agama Tao adalah agama yang berjasa menjaga keharmonisan hidup masyarakat Tiongkok selama beribu-ribu tahun. Selain itu, telah memberi banyak sumbangan terhadap kemajuan sastra, budaya, ilmu astronomi, ilmu pengobatan, dan filsafat. Konsep ketuhanan Taoisme menekankan untuk mengetahui hukum alam agar dapat hidup selaras dengan alam. Ajarannya menekankan penyatuan dengan alam agar dapat menyatu dengan Tao atau Tuhan. Apabila seseorang mengikuti Tao, maka ia akan selamat dan bahagia karena mendapat berkah dari Tuhan. Sebaliknya, apabila seseorang tidak menurut pada Tao, maka akan banyak mendapat kesukaran dalam hidupnya. Apabila seseorang menanyakan keberadaan Tao, maka jawablah, haruslah Tao ada dimanapun di dalam segala sesuatu. Tao yang juga sebagai jalan kenyataan terakhir tidak dapat ditangkap dengan panca indera manusia, karena ia melampaui panca indera manusia. Akan tetapi merupakan asas atau jalan atau kejadian segala sesuatu di dunia. Sehingga Tao menghasilkan yin dan yang. Yin yang saling bertindak balas menghasilkan tenaga atau kuasa. Dengan tenaga ini hasil jutaan benda di dunia. Setiap benda pada alam semesta hidup atau tidak mengandung yin dan yang saling bertindak untuk mencapai keseimbangan. Tao merupakan substansi yang tak terbatas. Lao Tzu dalam kitab Tao Te Ching mengungkapkan bahwa Tao sebagai kesatuan segala keberadaan yang tak terpahami, sebagai akal fundamental dari surga dan bumi, penciptaan alam berawal darinya. Tao merupakan bentuk tertinggi yang penuh kedamaian dan sebagai nasib terakhir dan tujuan akhir untuk kembali semua ciptaan. Hal ini dapat dilihat dari ungkapan Lao Tzu dalam kitab Tao Te Ching. Tao tak pernah menyelesaikan sesuatu, tetapi melalui dirinya segala sesuatu terselesaikan. Jika lelaki dan perempuan yang kuat mampu memusatkan diri mereka pada Tao, seluruh dunia akan berubah dengan sendirinya dalam harmoni. Orang-orang akan merasa senang dengan hal-hal sederhana, kehidupan sehari-hari dalam keselarasan dan terbebas dari keinginan. Ketika tidak ada keinginan, segala sesuatu akan tenang. Tao adalah pusat semesta, harta karunia orang baik, tempat berlindungnya orang jahat. Kehormatan dapat dibeli dengan kata-kata baik, penghormatan dapat dimenangkan dengan perbuatan baik, namun Tao melampaui seluruh nilai dan tak seorang pun mencapainya. Demikianlah ketika terpilih pemimpin baru, jangan menawarkan bantuan padanya dengan kekayaan dan keahlianmu, tapi tawarkanlah untuk mengajarinya Tao. Kenapa para guru kuno menjunjung Tao? Sebab mereka telah satu dengan Tao. Ketika kau mencari, kau akan menemukan. Dan ketika kau berbuat salah, kau mendapat ampunan. Itulah kenapa orang-orang mencintainya. Ajaran Tao yang menekankan hidup selaras dengan alam dengan tujuan menyatu dengan alam atau Tao atau Tuhan, mempunyai beberapa ajaran yaitu Te. Te adalah kebajikan yang merupakan kekuatan moral bagi orang yang memilikinya. Orang yang memiliki Te adalah orang yang bahagia lahir dan batin, sehingga orang harus menyukai kebajikan. Ajaran berikutnya yakni Wu Wei.
yakni menerima kehidupan dengan ikhlas, namun kreatif dalam berbuat sesuatu selama tidak menentang alam. Apabila menerapkan prinsip UW, maka manusia akan menemukan cara hidup yang baik dan kinerja yang luar biasa. Selanjutnya ajaran Pu dan Po, yang berartikan kesederhanaan tidak berlebih-lebihan, karena kebahagiaan di dunia hanya sementara, yang kekal adalah kehidupan di akhirat. Sedangkan manusia yang telah sampai pada tahap ini disebut dengan manusia suci. Manusia yang telah menyatu dengan Tao atau Tuhan. Manusia suci juga bertindak dengan ketentuan-ketentuan atau jalan di dunia ini sehingga manusia dapat merasakan hidup dalam dirinya. Manusia suci diartikan juga dengan penjelmaan atau manifestasi dari Tao atau Tuhan, dikarenakan dia telah mencapai kesempurnaan. Oke, smart people, tadi merupakan sedikit pengertian singkat tentang konsep ketuhanan ala Taoisme. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.